keterampilan asking, itu keterampilan bertanya, yang dimana keterampilan bertanya ini harus dan juga keterampilan yang harus dimiliki bagi setiap calon guru, yang mana calon guru ini untuk merancang dan juga mengajukan pertanyaan secara efektif selama pelajaran. Tujuannya apa? Agar mendorong siswa itu berpikir secara teoritis dan juga memahami materi dan juga berantisipasi dalam masalah yang ditanyakan oleh guru tersebut. Oke, di sini ada beberapa komponen yang penting dan juga harus dimasukkan ke dalam kriteria seorang guru ketika mereka ingin bertanya. Yang pertama, pertanyaan sempit atau pertanyaan yang closing, pertanyaan yang tutup yang mengarah ke suatu jawaban yang tertentu. Contohnya, seperti guru bertanya tentang hal-hal yang basic. Apakah kamu sudah paham mengenai pembahasan materi yang tadi saya tanyakan kepada kamu? Dan si murid ini jawab, iya sudah. Jadi seperti itu pertanyaan yang closing. Jadi tidak membuka suatu jawaban yang lain untuk mendukung pertanyaan tersebut. Dan juga di sini ada pertanyaan yang langsung diadakan oleh guru tersebut dan yang dimana pertanyaan ini langsung membuka ke dalam pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh guru. Seperti pertanyaan ini disebut pertanyaan open. Ketika guru bertanya kepada seorang muridnya, apakah kamu bisa melakukan hal tersebut ketika dalam situasi yang amat susah? Maka si siswa ini menjawab, ya saya bisa melakukan, dan juga menjawab pertanyaan yang ibu ajukan dengan situasi yang saya anggap ini sangat canggung dan juga situasi ini amat tidak bagus untuk saya menyelesaikan pada situasi-situasi tersebut, dan dimana situasi ini saya bisa melakukannya tanpa membuat planning, tanpa saya membuat rencana dulu. Oke, itu hal yang terkait dengan keterampilan dasar mengajar yang berkaitan dengan asking and questioning, tentang bertanya sebuah pertanyaan. Oke, yang terakhir di sini saya akan menjelaskan keterampilan dasar mengajar, yang mana saya memecahkan satu persatu, yaitu keterampilan dasar mengajar reinforcement. Keterampilan dasar reinforcement itu ialah salah satu hal yang wajib atau yang menopang seorang calon guru untuk memberikan itikat semangat dan juga ambisius kepada murid-muridnya agar mereka ini lebih kuat dan juga lebih pemahaman, dan juga mereka ini tidak mendapatkan situasi yang seolah-olah itu menekankan ke dalam kesulitan dari mereka. Oke, jadi ada beberapa komponen yang saya harus uraikan dalam reinforcement ini. Yang pertama yaitu dalam penguatan verbal, yang mana penguatan verbal ini ungkapan atau komentar yang diucapkan secara non fiksi atau secara non body language, yaitu yang diungkapkan langsung melewati mulut. Ketika seorang guru memberi pertanyaan kepada seorang siswa dan siswa itu menjawab dengan pertanyaan yang benar atau menjawab dengan pertanyaan yang tidak sesuai dengan pertanyaan guru pertanyakan, dan seorang guru ini harus bilang atau juga memberi semangat kepada mereka, seperti menjawab keep it up, make some noise, atau memberikan penghargaan terhadap si murid ini. Dan terus yang kedua, penguatan non-verbal, yang mana penguatan non-verbal ini dilakukan pada guru dengan melakukan body language seperti mengusap dan juga menepuk kepala. Tapi sebelum itu mereka harus ada izin dan juga partisipasi kepada murid-muridnya terlebih dahulu. Dan terus tatkala jauh lebih penting juga, bukan hanya sekedar ucapan dan juga pujian menggunakan fiksi atau body language. Ada hal kala yang jauh lebih penting, yaitu seorang guru harus juga membenarkan dengan memberikan informasi, feedback, atau salah satu sesuatu yang bisa memberi jawaban kepada seorang siswa tersebut agar mereka berlatih belajar lebih serius dan juga lebih ekstra. Oke, itu mungkin sekian dari beberapa 4 keterampilan dasar mengajar yang bisa dapat saya sampaikan dan saya uraikan. Oke, terus di sini saya akan menjelaskan 3 kompetensi yang harus dimiliki seorang free service teacher. Oke, yang pertama itu adalah
kompetensi pedagogik. Yang mana kompetensi pedagogik ini ialah kemampuan guru dalam memahami siswa dan juga tidak hanya memahami siswa, dan juga seorang pre-safer teacher harus mampu mengelola proses pembelajaran yang dimana pengelola proses pembelajaran ini seorang guru harus bisa mengembangkan kurikulum, silabus, perancangan pembelajaran. Jadi bukan hanya seorang guru itu mampu memahami latar belakang siswa, tatkala jauh lebih penting juga bahwa seorang guru itu bisa memproses pembelajaran. Seperti seorang guru bisa merangkai dan juga mendesain model pembelajaran yang ada di kurikulum Merdeka, membuat silabus RPP, dan juga membuat kurikulum Merdeka melalui CP, ATP, atau hal-hal yang berkaitan dengan pemrosesan atau perancangan pembelajaran mereka. Dan terus yang kedua yaitu ialah kompetensi profesional. Kompetensi profesional itu ialah kemampuan guru dengan tugas utama yaitu mendidik, mengajar, atau kemampuan guru dalam menguasai materi pelajaran yang diajarkan. Yang mana tatkala jauh lebih penting juga kompetensi profesional ini harus dimiliki setiap guru yang berada dan mengerjakan tanah mereka ketika mereka mengajar. Tujuannya agar menjadikan mereka itu guru yang lebih kompeten. Karena salah satu contoh yang harus dipelajari dan juga contoh yang paling basic itu ketika guru diminta pertanyaan atau guru diberikan pertanyaan oleh seorang siswa atau beberapa murid. Disitulah kompetensi profesional bahwa seorang guru harus bisa menguasai dan juga memahami lebih, atau bahkan guru itu sudah bisa memanage dan juga bisa menghafal, bahkan bukan menghafal, tapi seorang guru sudah bisa memahami dan juga menguasai materi tersebut. Sehingga ketika di antara beberapa siswa itu tidak tahu, atau di antara beberapa siswa itu tidak bisa menjawab pertanyaan, atau di antara mereka itu ada mendapatkan beberapa keliruan tentang pelajaran tersebut, sang guru inilah bisa membantu atas ketidaktahuan atau atas ketidakpahaman mereka. Oke, dan yang ketiga itu kompetensi personal. Oke, sebenarnya kompetensi personal ini kemampuan guru dalam menunjukkan sikap yang baik dan bijak terhadap siswa-siswanya. Tujuannya agar apa? Agar menjadikan seorang guru ini suri tauladan yang baik dan juga menjadi big example dan bisa menjadikan salah satu contoh yang baik yang ditiru saat mereka di kelas. Dan yang terakhir yaitu ialah kompetensi sosial, kemampuan guru dalam berkomunikasi dan berinteraksi dalam hal lingkup mereka, bukan hanya di dalam lingkungan sosial yang berada di sekolah, tapi hal lingkup mereka ketika di luar sekolah atau berada di lingkungan masyarakat. Oke, sekian dari kompetensi yang dimiliki beberapa guru, atau kompetensi yang mencakup hal-hal pribadi dan juga hal umum. Oke, dan terus yang terakhir di sini akan saya jelaskan perbedaan di antara kurikulum 13 dan juga kurikulum Merdeka. Oke, yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa kurikulum 13 itu dibuat atas kebijakan pemerintah, dan adapun kurikulum Merdeka itu dibuat dan disusun dari bawah sampai ke atas. Dan adapun dari kurikulum 13 itu masih menggunakan KI dan KD, dan sedangkan di kurikulum Merdeka itu memiliki keterampilan baru yaitu dengan menggunakan CP. Dan adapun perbedaan yang sangat signifikan yaitu dalam kurikulum 13 itu mereka menggunakan pelajaran berdasarkan kelas tingkat pelajarannya, dan sedangkan di kurikulum Merdeka itu mereka menggunakan fase. Kalau untuk fasenya itu dari fase A sampai fase F. Oke, dan juga terdapat perbedaan model pembelajaran di antara kurikulum 2013 dan juga kurikulum Merdeka. Oke, pada kurikulum 2013 pembelajaran lebih banyak menggunakan scientific approach dan kawan-kawannya, dan sedangkan dalam kurikulum Merdeka ini dapat perubahan sedikit, yaitu salah satu perubahannya PJBL atau biasa disingkat dengan project based learning dan juga kawan-kawannya. Oke kawan-kawan, sekian apa yang dapat saya sampaikan mengenai video dan juga jawaban atas yang